YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Kini kita beralih ke informasi dari mancanegara. Diplomasi fashion Indonesia di Turki belum lama ini berlangsung dengan sukses. KBRI Ankara menghadirkan 7 label yang sebagian besar membawa konsep etnis siap pakai sekaligus Muslim friendly. Kegiatan fashion show pertama Indonesia di luar negeri selama pandemi COVID-19 belum lama ini berlangsung di KBRI Ankara, Turki, bekerjasama dengan perusahaan inkubator dan agregator Marka Mari. Kegiatan berlangsung secara offline dan online bertajuk Introducing Indonesia, a Hybrid Fashion Event, yang berlangsung pada 7 dan 8 April 2021. Ibu negara Turki Emin Erdogan hadir sebagai tamu kehormatan bersama para pemilik perusahaan garment, pemilik jaringan gerai fashion, wakil perusahaan inkubator fashion, serta para blogger dan pengamat masalah fashion. Indonesia dan Turki sudah memiliki hubungan selama 500 tahun lebih. Dan di bidang politik hubungan kita sangat baik, di bidang ekonomi meskipun belum mencapai puncaknya, namun fondasi ke arah itu sudah terbangun. Kondisi saat ini kita manfaatkan untuk memperkuat hubungan kultural, dan saya kira fashion diplomasi adalah salah satu pilihan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Turki. Dalam kegiatan tersebut, KBRI Ankara menghadirkan 7 merek pakaian muslim, yaitu Elzata, Wearing Kelambi, Jawahara Syar'i, Tetuna yang mengolah busana dengan detail Sulaman Karawo Gorontalo, Medina Zain, serta 2 merek baru yang sedang naik daun, yaitu Restu Pratiwi dan Huan Eko Etnik yang menampilkan kerudung dengan desain unik. Kita buktikan bahwa meskipun di dalam kondisi pandemik ini, dunia fashion Indonesia sudah bangkit dan sudah siap untuk berkontribusi ke dalam pertumbuhan fashion dunia, khususnya di busana muslimah. Kegiatan ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Di lokasi hanya hadir 30 penonton pada hari pertama dan 40 penonton pada hari kedua. Sementara sekitar 300 penonton menyaksikan langsung secara daring pada hari kedua. Usai kegiatan, perusahaan inkubator Marka Mari dan para desainer melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan Turki yang memiliki jaringan gerai pakaian jadi di Turki dan di negara-negara lain, serta platform penjualan produk fashion Indonesia di Turki. Dan pemirsa, kita telah tersambung melalui Skype dengan Duta Besar Indonesia di Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Iqbal, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Iqbal. Waktu Turki. Baik. Setengah dua ya, Pak ya. Iya, Pak Iqbal, ini setelah kuliner, diplomasi Indonesia mulai merambah ke fashion. Pertimbangannya, Pak, kenapa memilih fashion? Ya, pertama begini, kita perlu rebranding Indonesia. Jadi kita ini kan dalam setahun terakhir ini banyak sekali berita mengenai kecelakaan, mengenai bencana, mengenai serangan teroris. Dan kemudian di KBRI kita berpikir kita harus rebranding Indonesia. Karena itu kita bikin kerjasama seperti teknologi, seperti kerjasama pesawat terbang. Kemudian kita kirim influencer untuk masalah pariwisata. Dan sekarang memang kita masuk ke kultur. Jadi kultur, dan saya kira fashion ini adalah salah satu aspek kultural yang berbau industri kreatif, sehingga ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya produk-produk yang Indonesia yang masuk ke Turki tidak sekedar bahan baku, tapi kita juga bisa menawarkan industri kreatif yang kental dengan membawa keragaman budaya Indonesia. Ya, Pak Iqbal, ada tamu istimewa Ibu Negara Erdogan, begitu ya Pak ya? Tanggapan beliau Pak terkait dengan karya-karya busana muslim dari tanah air, Pak? Beliau surprise sekali. Jadi mulai dari awal sejak kita sajikan menyanyikan lagu Memleketim di dalam menggunakan angklung, beliau sudah kaget gitu. Bahwa musik tradisional Indonesia bisa digunakan untuk menyanyikan lagu yang paling emosional buat
buat orang Turki. Kemudian kita menampilkan pada saat angklung misalnya semua menggunakan baju daerah dan itu penuh dengan keragaman. Kemudian baju daerah itu kemudian terrefleksi juga di dalam 7 desain dari brand yang ikut di dalam fashion show tersebut. Karena itu beliau menghabiskan paling minim 10 menit di satu stand. Masing-masing brand kan membuka stand di belakang dan beliau menghabiskan paling tidak 10 menit menanyakan mengenai apa bahannya, bagaimana membuatnya, dan beliau menanyakan apakah ada toko busana desainer Indonesia di Turki. Terus saya bilang belum ada. Justru karena belum ada kami ingin introduce, makanya judulnya Introducing Indonesia. Kamu harus bikin di sini. Nanti saya bantu, kata beliau. Ya. Pak Iqbal, dari desainer yang digandeng untuk melaksanakan peragaan busana di Turki, ini kira-kira ada yang berasal dari UMKM nggak Pak? Hampir semuanya UMKM saya kira kalau dilihat dari skalanya, terutama salah satu misalnya, jadi kita tidak hanya mengundang yang dari Jakarta, tidak hanya mengundang brand yang sudah besar seperti Elzata misalnya yang sudah dikenal luas masyarakat, tapi juga kita memberi kesempatan kepada brand yang baru muncul seperti Restu Pratiwi, kemudian kita mengundang ada Tetuna dari Gorontalo. Ini brand kecil Tetuna ini, tetapi ini rising star saya kira. Ya. Pak Iqbal, ini kan Turki ini negara Islam yang cukup unik gitu ya, pengaruh Eropanya juga cukup besar begitu Pak ya. Betul. Menurut Anda, apakah kemungkinannya seperti apa desain-desain kita nih dari tanah air ini yang sangat etnik sekali, apakah bisa diterima di sana Pak? Sangat bisa diterima. Itu kita sudah melakukan market intelligence selama 1 tahun pada tahun 2020 untuk melihat karakter customernya, selera customernya seperti apa, dan kita melihat bahwa kalau ini kita bawa, ini bisa diterima oleh pasar. Karena di Turki rata-rata busana muslimah masih plain ya. Jadi hitam, putih, kemudian warna-warna polos. Mereka jarang sekali menggunakan busana muslimah yang bercorak seperti di Indonesia. Nah, kita ingin coba melihat bahwa being syar'i itu tidak harus kaku. Being syar'i itu bisa juga fashionable gitu. Itu yang kita ingin tawarkan, dan itu adalah karakter Islam Indonesia yang ingin ditawarkan ke Turki. Turki ini adalah hub buat dunia busana muslimah di daerah Middle East, kemudian Afrika Utara dan bahkan Balkan, dan nilainya hampir 30 juta itu busana. Baik, Pak, setelah dari peragaan busana yang terakhir ini bagaimana antusias dari warga Turki? Apakah sudah mulai banyak yang memesan nih Pak nih? Pertama kita lihat dari liputan media. Di media printing itu ada 6 liputan, bahkan ada yang meliput 1 halaman penuh di media printing. Kemudian di media televisi itu ada 7 televisi yang memuat langsung. Belum kita bicara tentang yang online, itu ada 17 online. Bahkan Madam Emine Erdogan sendiri khusus untuk kegiatan ini 2 kali nge-tweet. Kemudian 1 kali di Instagram. Itu dari perspektif medianya. Dari perspektif bisnisnya, begitu selesai acara, 2 perusahaan private equity management langsung bicara dengan para desainer, dan 1 lagi ada jaringan gerai yang memiliki ratusan gerai di Turki, kemudian di Eropa dan di Middle East. Mereka menawarkan untuk bekerja sama. Jadi saya kira dari 2 perspektif, opinion making dan dari perspektif bisnisnya, alhamdulillah bisa jalan. Ya, Pak Iqbal, ini kalau kita melihat dari sisi warga Turki begitu ya, bagaimana dengan sisi dari teman-teman kita, para desainer ini, apa yang mereka dapat ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa pameran di Turki, Pak? Pertama itu keinginan kita kan kita tidak ingin membesarkan yang sudah besar, tetapi membesarkan yang juga masih kecil gitu. Jadi buat beberapa pendatang baru di dunia fashion ini, mereka ini kesempatan yang luar biasa untuk branding dengan untuk branding produk mereka gitu. Itu 1. Kedua, mereka dapat kesempatan langsung bertemu dengan salah satu influencer terbesar di Turki, yaitu ibu negaranya sendiri yang langsung memberikan pujian dan memberikan semangat kepada mereka gitu. Dan yang ketiga, mereka bertemu dengan strategic buyer di sini.
Pak Iqbal, pertanyaan terakhir, rencana pengembangan pasar mode Indonesia Pak ke depan di Turki seperti apa? Gimana? Rencana perkembangan pasar mode Indonesia ke depan untuk di Turki sendiri ini akan seperti apa? Arahnya ke depan kita ingin ada warehouse di sini. Jadi Warehouse gitu, Pak, ya? ada warehouse untuk produk busana muslimah Indonesia. Dan kedua kita ingin dibangun semacam platform marketplace untuk produk busana muslimah Indonesia. Dan itulah arah pembicaraan yang dilakukan dengan beberapa perusahaan kemarin. Mudah-mudahan kita mohon doanya, mudah-mudahan fondasi yang kita ciptakan ini bisa lebih kuat ke depan. Amin. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya Pak Lalu Muhammad Iqbal. Semoga dengan adanya delegasi kita yang datang ke sana semakin meningkatkan nilai ekspor kita ya ke Turki ya, sehingga meningkatkan devisa kita juga.